Pada zaman dahulu, hiduplah pasangan tua yang sangat ingin memiliki anak namun tidak dikaruniai anak. Sehingga pada suatu hari saat mereka berkebun, mereka menemukan semangka yang ukurannya jauh lebih besar dari biasanya. Akhirnya semangka tersebut dibawa masuk ke dalam rumah dan dibelah. Betapa mengejutkannya mereka menemukan bayi mungil di dalamnya. Pasangan ini memutuskan untuk membesarkannya seperti anak sendiri. Ia diberi nama Uriko Hime atau putri dari semangka. Namun, tumbuh kembang Uriko tidak seperti bayi pada umumnya. Dalam 2 tahun, ia sudah menginjak usia matang atau sekitar 19 tahun. Uriko Hime adalah anak yang sempurna. Ia bisa membuat puisi, bernyanyi, menenun, dan berbuat baik terhadap sesama. Kabar tentang seorang putri yang cantik dan baik hati akhirnya tiba di telinga sang pangeran. Pangeran pun datang ke hadapan orang tua Uriko berniat untuk melamarnya. Dan mereka menyetujuinya. Namun setelahnya, orang tua Uriko harus pergi ke kota untuk menyiapkan hal-hal terkait pernikahan. Itu artinya mereka meninggalkan Uriko sendirian di rumah. Rasa cemas menghampiri, mengingat Uriko yang umurnya sebenarnya masih 2 tahun. Mereka pun berpesan untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun. Hingga pada suatu malam terdengar ketukan pintu. Tok tok tok. "Siapa itu?" tanya Uriko. Suara di sana menjawab, "Tolong izinkan saya masuk, saya adalah pengelana." Pada zaman dahulu, mungkin menjadi sebuah tradisi untuk dapat memberikan tempat tinggal sementara untuk para pengelana. Tapi Uriko mengingat pesan orang tuanya dan menolak. "Tidak, aku tidak bisa membukakan pintu untuk orang asing. Mohon pergilah," jawab Uriko. Tapi suara di sana menimpali. "Aku dengar kamu adalah putri yang sangat cantik. Izinkan aku melihat wajahmu, lalu aku berjanji aku akan pergi." Uriko berpikir mungkin hanya sedikit bukaan pintu lalu orang asing itu akan pergi. Namun setelah dibuka sedikit, jari-jari dari luar memaksa masuk. Ternyata ia bukanlah manusia, melainkan monster Amano Jaku. Uriko Hime tewas di tangan iblis itu. Lalu Amano Jaku mencuri wajah Uriko dan menipu warga bahwa ia adalah Uriko Hime. Saat orang tua Uriko Hime pulang, mereka bahkan tertipu dan menyangka bahwa anaknya masih hidup. Akhirnya pernikahan pun tiba. Orang tua Uriko Hime tanpa sadar membawa Amano Jaku ke calon suaminya. Di tengah perjalanan, seekor burung gagak di atas pohon memperingatkan mereka bahwa yang mereka bawa bukanlah Uriko Hime. Mereka pun akhirnya menangkap Amano Jaku yang menyamar dan mencuci badannya berkali-kali hingga kulit Uriko Hime yang dipakai untuk menyamar terlepas. Ia pun berusaha melarikan diri, namun akhirnya mati setelah menjadi sasaran amukan warga desa tersebut. Sekian ceritanya dan sampai jumpa. Jana.